Halo Cinegrip, kembali lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan Trailer Reaction kali ini adalah trailer reaction yang menantang sekaligus spesial ya. Soalnya ya lu udah bisa lihat judul videonya, lu tahu gue mau nonton trailer film apa. Ini adalah trailer dari film yang dibikin sama teman gue sendiri, sama Dedengkot Cinegrip, host favorit kalian semua. Siapa lagi kalau bukan Arya yang nulis naskah buat film ini, yaitu ada Live yang bakal tayang di bioskop tanggal 26 Februari besok alias bulan puasa. Ini nanti akan kita bahas dikit ya soal tanggal tayangnya. Ya gue udah mendapatkan ACC dari beliaunya, katanya udah komentarin aja bebas. Katanya kayak gitu. Ya udah oke, saya komentarin trailernya. Tapi sebelum ke trailer gue pengen ngomongin posternya dulu. Gue sempat sedikit membicarakan tentang poster ini ya sebelumnya sama Arya tuh. Ya, yang kita omongin tuh sebenarnya soal satu hal. Bikin poster film Indonesia yang genrenya bukan horor itu adalah PR tersendiri karena lo nggak bisa nampilin hantu. Trailer kayak gini ya paling pol yang bisa lo kasih adalah darah, dan itulah yang nampak di poster Live ya. Dan gue tahu banget susahnya bikin poster film Indonesia yang menjual tapi bukan horor dan nggak memaksakan menampilkan demit yang tidak ada. So gue appreciate sama gimana poster ini dipresentasikan. Intinya dia bisa menjual aset-aset terbesarnya lah, yaitu soal darah, soal Live, terus soal dua pemeran utamanya Ismi Melinda, Sharifah Danis. This is a good poster. Seberapa menjual gue nggak tahu ya. Karena ini thriller sekali lagi dan tayang di bulan puasa. Tapi ini poster yang gak murahan, jadi gue mengapresiasi itu. Dan Live ini BTW disutradarain sama Randy Chance yang sama kayak Arya juga baru melakoni debut layar lebarnya. Dan salah satu produsernya sebenarnya yang udah punya lumayan nama, yaitu ada Aryo Sagantoro yang sebelumnya itu ngeproduserin dua film The Raid sama Merantau. Cuman seingat gue tuh setelah The Raid dia kayak gak tahu, gak kedengeran, gak bikin apa-apa, and then tiba-tiba balik bikin thriller ini. Which bikin gue berharap kalau bakal ada adegan berantem yang seseru The Raid ya. I know The Raid bisa seseru itu karena sutradaranya Gareth Evans, tapi kan at least produsernya tuh pasti punya visi yang gak jauh beda lah soal gimana sebuah adegan action tuh dikemas. Jadi gue punya ekspektasi itu buat Live. Tapi kalau soal detail filmnya jujur gue gak ngerti apa-apa. Serius, gue emang gak nanya-nanya banyak juga ya ke Arya. Gak yang kayak, Pak tolong dong spillin skripnya gitu. Gue gak nanya-nanya kayak gitu. Soalnya gue pengen nonton film ini ya sebagai penonton biasa, dan kayak penonton biasa juga gue bakal memandang Live dengan objektif. Kalau emang filmnya kurang ya akan gue sampaikan apa adanya dimanapun itu platformnya ya. Misalkan nanti gue nge-review di blog gue atau di medsos atau mungkin di Cinegrip, I don't know. Tapi kalau misalkan kurang ya akan gue sampaikan apa adanya. Dan sebaliknya kalau misalkan gue bilang bagus ya karena gue merasa filmnya tuh bagus, bukan buat ngebelain temen sendiri ya. Karena dia aja juga udah silahkan kata-katain anjing, kata-katain, belum tentu kalau filmnya bagus gimana. Dan gue memang mengakui ya, bikin thriller di Indonesia apalagi yang mostly itu ngambil lokasi dalam Live adalah langkah berani, kalau tidak bisa disebut nekat. Soalnya satu kayak yang udah gue bahas tadi, itu bukan genre yang menjual. Dan yang kedua, sutradara, naskah, sama aktornya itu mesti kerja ekstra loh biar filmnya gak kerasa monoton. Karena kalau settingnya mungkin 70-80% di satu lokasi dan lokasi itu adalah Live, kurang dikit aja filmnya tuh bisa kerasa monoton, bisa kerasa ngebosenin. Jadi ya saya suka kenekatan kalian semua. Oke lah, coba gue cek dulu ya trailer untuk Live. Wait. Bentar. Belum apa-apa sudah pamer daun-daunan, bagaimana ini? Apa ya tadi festivalnya? Bentar gue cek. Nominated Official Selection Los Angeles Fantasia Fest, Best Director, Best Cinematography, Best Screenplay. Nah tuh, keren gak tuh? Best Horror Thriller Feature Film. Oke, mantap. Dubai apalagi tuh. Itu pokoknya banyak daun-daunnya. Wow, kan yang dijual The Raid, bro. Kayu, Pak. Penguasa adalah tukang kayunya dan pengusaha adalah pisaunya, Pak. Tunggu. Negara itu ibarat kayu, Pak. Penguasa adalah tukang kayunya dan pengusaha adalah pisaunya, Pak. Penguasa adalah tukang kayunya. Gue kayak teringat akan seseorang dan sesuatu yang sepertinya kita semua kenal. Tidak mungkin hanya perasaan saya saja. Hati lupa lu nulis kayak gitu bahaya lu. 25 Maret 2018, sebuah kecelakaan tragis terjadi di Jamsa Tower, gedung milik
salah satu perusahaan Syarif Adanis. di Indonesia. Serem amat ya. Kalau Pak Hansen tidak bisa mengeksekusi tender ini, maka dengan sangat terpaksa saya harus mengeksekusi Pak Hansen. Wah, ada namanya. Oke, tunggu. Gue suka kalimat itu. Kalau Pak Hansen tidak bisa mengeksekusi tender ini, maka dengan sangat terpaksa saya akan mengeksekusi Pak Hansen. Top. Tuh, kok ada Tengku Riflu dan adegan di luar lift juga ya? Halo? Ini Tengku Riflu jadi psycho juga. Yang Gila sih. bisa menolong kamu cuma diri kamu sendiri atau saya. What is happening? Oh. Kamu berbohong, Jonathan mati. Kalau kamu coba keluar dari lift, Jonathan mati. Oke ya, anaknya diculik. Wuruh. Sakti lah Syarif Adanis emang. Smith juga kelihatan bagus di sini. She looks good. Aktor MMA memang beda. Wah, itu dia yang saya tunggu. Fuck you. Kami ini cuma angka di mata kalian. Weh, kami ini cuma angka di mata kalian. Pak nulis, lu sering sengaja main-main di pinggir jurang kayaknya lu ya. Mendengar beberapa kalimatnya, gue bisa membayangkan ekspresi sang penulis naskah pada saat dia kepikiran kalimat itu. Weh. Tahe lah. Ya tapi kalau dari trailer tadi ya ceritanya sih gue menangkap sesuatu yang relevan di sini. Karena dia sekilas ngebahas praktek bisnis korup tuh yang dilakuin penguasa dan pengusaha di Indonesia. Tukang kayu apa? Dan tapi di luar itu dia juga nyentil satu hal yang ini menarik buat gue. Dia nyentil tentang isu yang ya kalau gue lihat di medsos ya belakangan itu sering diangkat awarenessnya sama Gen Z sih. Yaitu sebagai karyawan lu nggak harus nih berkorban segitunya untuk perusahaan lu. Soalnya di sini kan kayaknya karakternya si Ismi tuh berusaha banget nyimpen rahasia ya demi menjaga nama baik perusahaan. Tadi gue juga sempat ngelihat official sinopsisnya, ada kalimat Linda yang diperanin Ismi tuh menghadapi pilihan mustahil terus menjaga nama baik perusahaan atau mengkhianatinya demi keselamatan anaknya. Lu nggak harus menjaga nama baik perusahaan segitunya ya. Tetep lah kalau lagi bekerja lu nggak malu-maluin perusahaan, misalkan lu bikin aib atau segala macam gitu, tapi intinya lu tidak perlu seloyal itu men sama perusahaan. Zaman sekarang kesetiaan itu nggak se-worthy itu. Bukan berarti gue bilang ya udah sana lu jangan setia, lu berkhianat sama perusahaan, lu nggak juga, tapi tetap nomor satuin your well-being, bukan nomor satuin nama baik perusahaan. Ngapain lu peduli sama perusahaan secara berlebihan di saat para petinggi-petingginya tuh eksekutifnya juga nggak peduli sama karyawan, hanya menganggap karyawan sebagai angka-angka kayak tadi dibilang ya. Sama yang baru gue sadar ya pada saat nonton trailernya tuh banyak pemainnya yang kayak menghindari typecast. Ya Syarif Adanis seperti biasa ya memainkan karakter khas dia yang creepy, yang senyumnya itu kayak serem bener. Tapi di sini Ismi Melinda biasanya kan dia main horor atau action kayak di Ikatan Darah, which is itu dia mainnya bagus banget, silakan ditunggu tayang di bioskop. Di sini dia main di thriller yang lebih mengeksplor sisi dramatiknya dan dia kelihatan keren kalau dari trailer tadi. Terus Max Metino ya yang botak itu yang juara MMA juga di sini nggak main action, lebih explore drama, walaupun tetap ada adegan tadi dia latihan mukulin samsak terus mukul liftnya juga, tapi kayaknya akan lebih explore drama. Terus sama yang meranin suara misterius tadi, di awal gue nggak ngerti, tapi setelah gue denger suaranya terus melihat janggut-janggutnya ini mulutnya, gue yakin itu Alfi Alfandi yang biasanya di film-film dia meranin ustadz, tapi di sini jelas dia nggak meranin ustadz, walaupun gue nggak tahu dia meranin apa, apakah satpam or something, tapi kayaknya dia salah satu karyawan dulu at least. Dan pastinya bukan ustadz. Jadi intinya ini film kayak ngasih kesempatan gitu sama castnya untuk menghindari typecast. Sepertinya sih begitu tujuannya. Ini potensial jadi thriller yang fresh. I mean lu bikin thriller di Indonesia aja udah fresh di saat yang banyak kan tuh horror. Tapi ini thriller, settingnya satu lokasi, itu fresh. Dan kalau penggarapannya bagus, itu bisa menegangkan banget loh. Gue selalu suka sama film-film thriller yang lokasinya itu sedikit baritnya Ryan Reynolds, terus phone booth, panic room,
atau Rope-nya Hitchcock. Banyak lah pokoknya thriller satu lokasi itu gue suka banget, karena kalau digarap dengan bagus itu intens dan mengagumkan. Kayak gue bisa dibikin kagum, wow kok sineasnya bisa ngakalin keterbatasan itu ya. Nah itu bisa jadi keren banget. Concern gue itu cuman ke adegan-adegan yang temponya tinggi. Kayak tadi ada shot kaki kesleo ya, kalau cuman dari trailernya tuh kelihatan kayak agak clumsy, cuman kan kita nggak tahu rangkaian adegannya gimana. Terus ada beberapa action juga di sini, termasuk Pak Syarifah Ismi itu berantem yang kayaknya bakal jadi klimaks ya. Gue cuman berharap directing untuk adegan-adegan macam itu nggak clumsy. Ya directingnya, editingnya, ya gue agak sedikit lega di saat tahu produsernya itu salah satunya adalah produser The Raid. Pasti ngerti lah action yang bagus itu seperti apa. Cuman itu yang bakal pengaruh banget ke intensitas filmnya. Oke, so tontonlah Live ya tanggal 26 Februari di bioskop, dan pas sudah tayang tonton di hari pertama guys, biar layarnya itu bertahan. Ini juga tayangnya di bulan puasa. Gue masih belum tahu kenapa film Indo di bulan puasa kebanyakan susah untuk jalan. Gue nggak ngerti, dulu gue nggak percaya, tapi seiring waktu kok iya juga ya. Konon tuh jarang lah yang bisa sukses, makanya ayo tonton. Karena gue rasa dari trailernya Live ini cocok loh buat misalkan lo ngabuburit nungguin buka puasa. Ini cocok kok, seru, menyenangkan. Jadi silakan tonton. Gue di sini ngomong bukan sebagai temennya Arya ya. Di sini gue tidak bias, gue ngomong sebagai pecinta film Indonesia yang pengen ngeliat film kayak Live ini, yang bukan film demit yang nggak ada hantu-hantuannya, ngasih sesuatu yang baru, yang fresh dan beresiko. Itu bisa ya lumayan berhasil. Ini layak buat didukung. So silakan tonton dan bagiin juga komen lu soal trailernya, soal penulis naskahnya juga boleh di kolom komentar, silakan. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya juga, ini kok Bang Arya jarang nongol, lah lu tahu kenapa. Sekarang lagi sibuk ini menjelang perilisan tuh, hamin 1 bulan tuh biasanya dak dikduk der itu hatinya. Jadi silakan ditulis, mungkin support kalian untuk dia, tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.